Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih di tutorial ngantuk ya, tutorial yang menyajikan bagaimana caranya tips mudah cepat belajar tentang edukasi, tentang games, dan cara cepat dapat uang melalui yaitu menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kalau misalkan kalian suatu saat nanti di semester ini, semester 1, semester 3, semester 5, kalian bakal mendapatkan namanya tentang data seperti itu. Jadi fungsi HLOOKUP VLOOKUP itu untuk select data. Jadi select data dari tabel yang kalian sudah buat atau sudah inputkan di code-nya. Nah, di sini kita select tabelnya, kita sudah sediakan tabel barang ya. Ini HLOOKUP dan sampingnya ini VLOOKUP. VLOOKUP itu recode-nya itu adalah ke bawah atau ke bawah ya. Kode ke bawah recode-nya. Tapi kalau misalkan HLOOKUP, kodenya ke kanan atau ke samping. Ini namanya HLOOKUP. Bentuknya adalah VLOOKUP, lookup value. Jadi nilai primary yang kalian mau ambil ya, dari mana, kemudian tabel array-nya apa, kemudian kolom ke berapa. Misalnya ya, ini kita langsung praktekkan saja sama dengan misalnya VLOOKUP primary key-nya kita ngambil dari kode barangnya, kemudian tabel array ya, atau tabelnya kita ngambil tabel ini, boleh recode-nya saja, kita blok, select, kemudian kita jangan lupa F4 ya, supaya ngunci atau supaya menabsolutkan tabelnya, jadi tidak pindah selnya. Titik koma, kemudian call index number, kolom ke berapa barang ini. Kolom pertama adalah kode, kolom kedua adalah keterangan nama barang, berarti nomor 2, kemudian ditutup, enter kayak gitu. Kemudian kalian tarik. Nah, fungsinya buat apa? Misalnya ini kosong, jadinya NE ya. Ketika kode ini anggap saja kalau di aplikasi nanti kalian penjualan dan sebagainya, ini adalah barcode nya. Jadi ketika kalian ketik 102 muncul hard disk, ketika ketik 103 muncul CPU, nama barangnya, terus kemudian harganya. Kalau bisa nggak harganya langsung otomatis muncul, bisa ya. Di sini kita pakai VLOOKUP lagi ya, lookup value-nya ini, titik koma, langkahnya sama, kode barangnya ya, kode barang di blok tabelnya, kemudian F4, koma, ingat harga itu kolom ketiga, enter. Nah, maksudnya di sini apa? Kita coba tarik ke bawah dulu ya. Kalau ini misal kalian buat sistem penjualan, biasanya kan kosong di sini ya, nama barangnya kosong, ininya kosong. Jadi ketika kalian ketik 101, saya mau beli keyboard 101 ya, kode barangnya atau barcode-nya, enter, jadi langsung muncul keyboard dan harga. Nanti di sini misalnya jumlah belinya berapa, totalnya berapa, nanti kita itu. Nah, itu VLOOKUP. Nah, untuk HLOOKUP-nya adalah sama, bedanya H doang, codingnya sama, formulanya sama ya. Kalau di sini bukan coding tapi formula, koma, kemudian tabel array-nya di blok, diseleksi, kemudian absolute tekan F4 ya, ingat absolute tekan F4, 2 untuk nama barang. Oke, kemudian ini juga sama. Kalau males kalian copy aja seperti ini, NA ini pindahin ke kode. Oke, ininya ganti nomor 2, nomor 3, enter ya. Kemudian kita pilih currency untuk nominal keuangannya. Oke, saya harap hafal. Kalau misalkan kalian kecepatan, kalian boleh ini kodenya ya. Jadi pilih HLOOKUP, kemudian kodenya apa, G55, kemudian blok data atau record dari tabelnya, kemudian jangan lupa F4 atau diabsolutkan, kemudian tekan 2 untuk baris kedua, baris pertama kode, baris kedua keterangan, baris ketiga harga, seperti itu, kemudian enter. Oke, kemudian di sini logika fungsi AND dan OR. Jadi di sini satu tabel ada 3 fungsi ya. Yang pertama fungsi if majemuk. Jadi jika nilainya A maka 4, jika B 3, jika C 2, selain itu D 1 ya.
Ini deteksi and or-nya, kemudian keterangannya. Di sini ada keterangan, saya berikan keterangan. Jadi keterangan lulus diberikan jika kehadirannya 5 lebih dari sama dengan 5 dan nilai angkanya lebih dari 2 sama dengan lebih dari 2, berarti 2 ke atas ya. Kalau 1 enggak lulus misalnya. Jadi jika kita tekan sama dengan, logikanya seperti ini, kita sambil ngomong aja ya. Jika ini nilainya adalah A tadi kan, jika ini nilainya adalah A, maka titik koma nilainya 4. Jika ini nilainya sama dengan B, maka 3 koma lagi. Jika lagi buka kurung ini nilainya sama dengan C, maka 2. Selain itu, atau jika tidak semuanya, maka nilainya 1. Ingat, tutup kurung diakhiri dengan tutup kurung warna hitam. Kalau udah hitam, kalau sudah selesai, ya. Logika if seperti ini logikanya tadi ya. Silakan dipahami. Kalau belum, kalian pause aja videonya, kemudian diketik. Untuk berkas ini silakan cek video-video yang sebelumnya saya. Cek video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa melihat filenya ada di mana. Kalian bisa download aja file ini. Oke, kemudian logika N. Logika N itu N buka kurung logika pertama, logika kedua. Jadi kita balik lagi ke, kalau matematika itu mata kuliah apa ya? Mata kuliah apa? Teori apa? Yang pasti ada namanya tabel kebenaran. Benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Ya, tapi kalau di komputer biasanya menggunakannya true false. True itu untuk benar dan false itu untuk yang salah. Logika N adalah jika nilai true-nya semuanya true, maka true. Selain itu false. Atau kebalikannya ya. Jika salah satu atau semuanya false, maka hasilnya false. Selain itu true. Kalau or, jika salah satunya true, ingat ya, kalau or itu jika salah satunya true, itu true. Selain itu false. Jadi kalau false, ya hasilnya false. Tapi false true, hasilnya true kalau or. Kita buktikan saja di sini. Jadi sama dengan N. Ketentuannya logika 1 adalah, di sini saya udah kasih keterangannya, logika 1 kehadiran lebih dari 5. Berarti kehadiran mana? Kehadiran lebih dari sama dengan 5. Jadi 5 ke atas ya. Jika kehadiran lebih dari 5 dan nilainya lebih dari sama dengan 2, maka hasilnya true. Karena ketentuannya seperti itu ya. Ada nggak ya false? Nih false ada. Yaitu nilainya 2, oke, masuk true. Tapi kehadirannya 3 itu false, maka hasilnya false untuk N. Ya ingat, kalau N itu kalau hasilnya true, maka true. Tapi kalau salah satunya ada false, maka itu. Ini kan false, maka hasilnya false. Kalau or, kalau salah satunya true, maka true. Sama dengan or buka kurung ini ya, kehadiran lebih dari sama dengan 5, atau kan pilihannya pilih, atau kehadirannya lebih dari 2 tutup kurung. Oke, sekarang kita double klik. Nah, lihat ya, true semua kecuali yang terakhir. Yang terakhir kenapa? Karena nilainya false semua. Kehadirannya 1 harusnya kan 2 ke atas, dan nilai angkanya 1 harusnya 2 ke atas, kehadirannya 4 harusnya 5 ke atas, makanya false hasilnya false. Karena keterangannya, pahami baik-baik di sini keterangannya. Keterangannya adalah keterangan lulus diberikan jika kehadirannya lebih dari 5 dan nilainya 2. Berarti keterangan ini diambil dari fungsi atau formula N, bukan formula OR. Jadi sama dengan, karena di sini kata-katanya jika ya, jika berarti if. Jika, nah ketentuan OR kan, ketentuan N, jika N
buka kurung, ketentuannya kan kehadiran lebih dari sama dengan 5 dan nilainya lebih dari sama dengan 2. Oke, nilai true-nya, value if true, nilai true-nya kalau misalkan dua-duanya benar maka dinyatakan lulus. Tapi jika tidak, dinyatakan tidak lulus. Oke, tutup kurung, hitam, enter. Ulangi lagi ya. Jika n, karena fungsi ngambil fungsi atau mengambil formula n, jika kehadirannya lebih dari 5 dan nilai angkanya lebih dari 2 maka dinyatakan lulus. Jika tidak, selain itu dinyatakan tidak lulus. Ini kode yang pertama. Kode yang kedua adalah yang lebih simpel lagi, yaitu sama dengan if buka kurung. Ya, if logika n kan, berarti klik ini aja. Jika ketentuan ini ya yang sudah disetting di n, maka lulus. Selain itu tidak lulus. Oke, kalau sudah, bentar, sama kok. Oke, materi yang selanjutnya kita borong saja ya. Di sini materi yang selanjutnya adalah pengambilan pencarian date atau tanggal hari tahun. Misalnya di sini kita mau mencari tahun dari tahun yang ada di sini. Rumusnya sudah di sini, sama dengan year. Kalau mencari tahun kita year, kemudian pilih tanggalnya atau pilih date-nya ya, kemudian enter. Jadi kita date-nya 2014. Ini fungsinya mon sama dengan mon th. Klik ininya, enter. Kalau kecepatan tinggal pause saja. Sama dengan day untuk mencari hari, klik enter. Nah, ini untuk menambahkan 17 hari dari hari yang sudah yang sekarang. Misalnya ini yang sekarang adalah 6 Agustus. Berarti kalau tambah 17 tambah 6 23 ya. Berarti sama dengan kemudian pilih datanya, pilih tanggalnya plus 17. Boleh kayak gitu langsung ya. Jadi 17 sama dengan, karena kita mau mengambil tanggalnya berarti tinggal 17 plus tanggalnya, kemudian enter. Kalau misalkan 2 minggu berarti 14. Ingat ya, kalau hari kita langsung masuk ke seleksi datanya saja, seleksi tanggalnya saja, plus 2 minggu itu 14 hari. Aman ya. Ini misalnya ditambah 2 bulan. Nah, kalau 2 bulan kan tengah-tengah. Ingat, kita date, month, year. Jadi kita sama dengan, kita pilih date dulu ya. Ini keterangannya year dulu, year. Oke ya, salah rumus lagi, jangan di sini. Nah, keterangannya sama dengan date buka kurung ya, tulisan year, pilih datanya, tutup kurung lagi, titik koma, habis year, month, pilih datanya. Ingat, kita mau menambahkan bulan, berarti month plus 2, titik koma, sekarang day, buka kurung, tutup ininya, tutup kurung, enter. Ingat ya, tambah 2 bulan, sekarang bulan 8 ditambah 2 berarti bulan 10 ya. 4 tahun ya, tinggal karena kita males geser aja dulu ya. Sekarang kita geser, ininya ini geser lagi, dan kita posisinya males nih ya, klik posisinya males ya guys ya. Tambah 4 tahun berarti di year ini plus 4 dong. 2000
14 tambah 4 berapa? Ya 2018. Oke guys, sekarang tambah 1 tahun ya rumusnya sama sih. Ya pindahin aja ini C ini, pindahin ke B ya, jadi 11. Seleksi tanggalnya, ingat tambah 1 tahun tambah 1, kemudian 3 bulan ditambah 3, kemudian ditambah 9 hari, enter. Oke, sudah selesai. Ya itulah ya, jangan lupa subscribe juga, tonton sampai selesai. Kalau tontonnya skip nggak bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.